Ya, aku punya roh. Bagaimana mungkin aku nggak punya roh? Aku hidup. Kalau aku nggak punya roh, aku nggak hidup. Coba tunjukkan di mana rohmu. Dijawab seperti itu. Bagaimana mungkin bisa melihat roh? Roh itu menyatu dalam jiwa, tidak bisa dilihat. Begitulah Allah. Allah juga tidak bisa dilihat, tetapi Allah itu ada. Satu pertanyaan sudah dipatahkan oleh Imam Hanafi. Kemudian ateis tadi bertanya lagi kepada Imam Hanafi, langsung dijawab. Pantaskah seorang yang bertanya duduk di atas podium, sementara yang ditanya duduk di bawah podium? Kalau mau bertanya silahkan turun. Akhirnya si ateis tadi turun dan Imam Hanafi balik naik ke atas podium. Inilah akal yang digunakan oleh Imam Hanafi untuk menjelaskan kepada ateis dengan menggunakan dalil aklinya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih dalam seputar makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makrifah itu yang pertama wajib atau nazar menuju ke makrifah itu yang wajib? Ulama sepakat bahwasanya makrifah itu wajib bagi setiap mukallaf. Tetapi awal yang menjadikan wajib itu apakah langsung makrifah atau perjalanannya menuju makrifah. Maka kali ini kita masih membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nadhamnya, Fangdur ila nafsika thumma takili lil alamil uluwi thumma sufali. Fangdur, maka perhatikan, angan-anganlah, berfikirlah, ila nafsika, kepada dirimu, thumma takil, kemudian setelah berfikir kepada diri sendiri, melihat kepada diri kita, maka berfikirlah kepada tempat yang lain. Apa tempat yang lain itu? Lil alamil uluwi, berfikir kepada alam yang tinggi. Setelah berfikir kepada diri kita, baru berfikir kepada alam yang tinggi. Setelah selesai berfikir kepada alam yang tinggi, summa sufli, kemudian berfikir kepada alam yang di bawah. Pembahasan yang lalu baru kita mencapai pada fangdur, kemudian ila nafsika. Pembahasan tentang ungdur ila nafsika belum tuntas, dan kita teruskan sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita diperintahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani untuk melihat kepada diri agar kita bisa mengenal Allah berdasarkan firman Allah, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak perhatikan?
Apakah kalian tidak lihat? Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada diri kita. Yang boleh itu adalah kepada diri kita. Tapi kalau kepada roh kita, kita tidak boleh meneliti atau mempelajari roh, tidak boleh. Maka dokter-dokter yang belajar ilmu kesehatan itu cuman ilmu fisik yang dipelajari, tapi ilmu roh tidak dipelajari karena memang tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya tentang ruh. Lalu Allah menjawab, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Artinya kita nggak boleh ngurusi roh, hanya Allah yang boleh ngurusi roh. Oleh karena ini, seorang ulama yang terkemuka dan termasuk pembangun mazhab pertama yang bernama Imam Hanafi, ketika masih muda, masih belum membangun mazhab, ketika beliau masih remaja, beliau belajar, salah satu di antara gurunya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang ulama besar yang diincar oleh ateis. Ketika ateis ini menantang seluruh ulama-ulama yang berpengetahuan luas, tantangannya adalah agar menjawab, kalau memang Allah itu ada, buktikan kalau Allah itu ada. Khalifah menyurati gurunya Imam Hanafi, Imam Ahmad, sehingga semalaman Imam Ahmad itu susah tidur karena takut malu nanti nggak bisa menjawab debat dengan seorang ateis, orang yang non muslim. Begitu dalam keadaan murung itu, Hanafi yang masih muda datang. Assalamualaikum guru, kira-kira begitu. Waalaikumsalam. Terlihat wajah guru tidak cerah, gerangan apa yang terjadi? Lalu dijelaskanlah bahwasanya beliau mendapat surat dari khalifah untuk menjawab tantangan ateis tentang Tuhan. Lalu sang guru ini menceritakan kepada Imam Hanafi yang masih remaja, yang masih muridnya, menjadi muridnya, tadi malam saya bermimpi. Mimpi saya pada saat itu saya melihat kebun. Kebun itu penuh dengan buah-buahan, pohon-pohon yang rindang, dan di pohon-pohon rindang itu penuh dengan buah-buahan. Tiba-tiba di pohon itu, di kebun itu yang banyak pohon, masuk babi. Babi itu nyeruduk seluruh pohon-pohon yang ada di kebun itu, sehingga tumbang kebun-kebun itu. Begitu tumbang terus dimakan seluruh tumbuh-tumbuhan itu, pohon itu mulai batang, daun, seluruhnya dimakan. Tinggal satu yang ada. Pada saat satu pohon yang ada ini, tiba-tiba datang macan. Dan macan itu langsung merekam babi yang menghabiskan tanaman yang ada di pohon itu. Maka di sini Imam Ahmad merasa sedih bahwasanya dia akan dipermalukan di hadapan khalifah. Mendengar cerita dari gurunya ini, Imam Hanafi langsung menyampaikan dengan santun kepada gurunya, "Guru, insya Allah aku diberikan takbir mimpi oleh Allah. Bolehkah aku menjelaskan mimpi guru itu?" Lalu Imam Ahmad dipersilahkan untuk menjelaskan mimpi gurunya itu. Dijelaskan oleh Imam Hanafi, bukan Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Imam Hanafi tentang mimpi gurunya itu. Pohon-pohon yang ada di kebun itu adalah ulama-ulama yang ada di dunia ini. Babi yang nyerang kebun itu adalah ateis. Maka ketika pohon-pohon yang banyak itu diserang oleh babi itu, kemudian tinggal satu pohon. Satu pohon itu adalah guru sendiri. Lalu muncul harimau. Harimau itu adalah aku, guru, kira-kira begitu disampaikan.
Oleh karena itu guru jangan sampai tidak menjawab tantangan ateis yang diberikan melalui khalifah. Nanti aku akan berada di sebelah guru. Akhirnya Imam Hanafi menyertai gurunya Imam Muhammad. Begitu seorang ateis tadi berpidato di podium, di situ langsung bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku? Betulkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, berikan buktinya kepadaku. Ditantang seperti itu. Maka semuanya diam. Seorang yang masih remaja tadi langsung berdiri dan menjawab. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Begitu jawaban Imam Hanafi. Karena kalau orang ateis bertanya tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak akan yakin, tidak akan percaya dengan dalil Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin dia mau percaya kepada Allah? Al-Quran saja tidak percaya. Yang ada yang nampak Al-Quran tidak percaya. Akhirnya yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah dalil akalnya, dalil akli. Dijawab, jawabannya Allah itu ada, berada pada dirimu. Lalu ditanya, loh kok bisa? Kok bisa berada pada diriku, gimana? Lalu Imam Hanafi langsung bertanya, apakah kamu punya roh? Dijawab, ya aku punya roh. Bagaimana mungkin aku gak punya roh? Aku hidup. Kalau aku gak punya roh, aku gak hidup. Coba tunjukkan di mana rohmu. Dijawab seperti itu. Bagaimana mungkin bisa melihat roh? Roh itu menyatu dalam jiwa, tidak bisa dilihat. Begitulah Allah. Allah juga tidak bisa dilihat, tetapi Allah itu ada. Satu pertanyaan sudah dipatahkan oleh Imam Hanafi. Kemudian ateis tadi bertanya lagi kepada Imam Hanafi, langsung dijawab. Pantaskah seorang yang bertanya duduk di atas podium, sementara yang ditanya duduk di bawah podium? Kalau mau bertanya silahkan turun. Akhirnya si ateis tadi turun dan Imam Hanafi balik naik ke atas podium. Inilah akal yang digunakan oleh Imam Hanafi untuk menjelaskan kepada ateis dengan menggunakan dalil aklinya untuk menjelaskan tentang roh. Ini tadi karena terselip kata-kata roh, baru saya teringat cerita tentang Imam Muhammad yang memiliki seorang murid cerdas namanya Imam Hanafi, dan beliau adalah seorang yang pertama membangun madhab namanya madhab Hanafi. Nah, tidak boleh kita memperhatikan diri untuk mengenal Allah. Itu yang kita perhatikan adalah roh. Yang kita perhatikan adalah diri kita, jasad kita, bukan roh yang Allah tiupkan kepada setiap jasad manusia. Yang dimaksud wafi anfusikum afala tubsirun, yang dimaksud dengan wafi anfusikum afala tubsirun, ai wafi anfusikum ayatun. Maksudnya adalah di dalam diri kalian ada tanda-tanda. Wadalailu, dan juga ada bukti-bukti. Di dalam diri kita ada tanda-tanda, ada bukti-bukti. Atatruku natafakkura fiha, apakah kalian akan meninggalkan berpikir terhadap tanda-tanda dan bukti-bukti yang ada pada diri kita ini? Kalau mau meninggalkan dan kita meninggalkan, tidak mau melihat tanda-tanda dan bukti-bukti yang ada dalam diri kita, fala tubsirun, maka kalian tidak akan bisa mengetahui Allah. Jadi artinya untuk mengetahui Allah itu kita disuruh untuk melihat kepada diri kita, kepada tangan kita, kepada mata kita, kepada hidung kita, kepada telinga kita, seluruh anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu semua adalah tanda-tanda dan dalil-dalil, bukti-bukti adanya Allah yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya adalah layam bagi tatrukan nadri fiha, tidak boleh meninggalkan nazar kepada diri sendiri.
Kalau mau nazar itu harus kepada diri kita, bukan kepada diri orang lain, karena yang tahu seluk-beluk diri adalah kita masing-masing. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Wa laqad khalaqnal insana, sungguh telah kami ciptakan manusia min sulalatin, dari saripati atau dari segumpal lempung, mintin, dari tanah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah atau segumpal lempung. Apa lempung? Tanah liat yang bisa dibentuk-bentuk, bisa jadi batu bata, bisa jadi genteng, itu tanah liat itu. Kalau nggak tanah liat nggak bisa jadi batu bata, buyar kalau nggak liat dia. Inilah tanah liat atau sulalatin, lempung kering atau tanah liat yang kering atau saripati dari tanah. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan ia, maksudnya adalah manusia itu, nutfatan, sebagai nutfah atau sperma, fi qararim makin, di tempat yang kokoh, diletakkan oleh Allah tempat yang kokoh. Asal muasal kejadian manusia itu adalah dari saripati tanah, dari saripati tanaman. Tanaman berasal dari tanah, karena tidak ada tanah nggak akan tumbuh tanaman. Berarti intinya adalah tanah, kemudian dirubah jadi saripati tanah, ditumbuhi oleh tumbuhan padi, maka muncullah biji-biji padi. Biji-biji padi kita makan. Tanaman ditumbuhi, tanah ditumbuhi tanaman, namanya duren. Duren berbuah, buahnya kita makan. Tanah ditanami bayam, bayamnya tumbuh. Bayam tumbuh tadi dicabut, kemudian setelah itu kita makan. Yang dimakan itu kemudian menjadi saripati. Saripati itu kemudian terus dijadikan oleh Allah nutfah. Begitu dijadikan oleh Allah nutfah, baru disimpan oleh Allah di tempat yang sangat kokoh, fi qararim makin. Dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan ayat 13. Wal insanu, di sini kan ada kata-kata walaqad khalaqnal insana. Yang dimaksud dengan insan, kalau bahasa kita insan itu adalah manusia. Yang dimaksud dengan insan itu adalah Adam. Yang dimaksud dengan insan adalah Nabi Adam. Jadi pertama sekali diciptakan dari tanah liat itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam tidak diciptakan dari saripati makanan, saripati tanah, tidak. Tapi Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Wasulalah, dan yang disebut dengan sulalatin, sulalatin di sini adalah at-tinah, bangsa tanah. Jadi di sini adalah saripati dari tanah yang diambil oleh tumbuhan, dan tumbuhan kemudian mengeluarkan juga saripatina setelah kita memakannya. Wahya qit'atun min umumiddin, yang dimaksud dengan tinah atau sulalah. Sulalah itu artinya tinah, yang dimaksud itu adalah sepotongan dari umumnya tanah. Jadi tanah itu asal tanah, ketika ada air begitu ditanami dia bisa tumbuh. Kalau tidak ada air dia tidak bisa tumbuh. Wal dhamiru fi qaulihi, dan dhamir dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan ia sebagai nutfah. Aidun alal insan, itu kembali kepada insan. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata Allah menjadikan manusia itu sebagai nutfah, itu kembali kepada al-insan. Tapi yang dimaksud al-insan di sini bukan berarti makna Adam, karena kan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, mintin, dari tanah liat. Dan di sini yang dimaksud al-insan la bimana Adam, bukan artinya adalah Nabi Adam,
bal bimakna banihi, akan tetapi yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah banihi, anak keturunannya. Jadi yang pertama diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam, kemudian anak keturunan dari Nabi Adam tidak diciptakan dari tanah tapi dari sulalatin mintin, dari saripati tanah. Saripati tanah yang sudah dibawa oleh tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah dimakan oleh anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi istikhdamun, di dalam dua ayat ini, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dua ayat ini, di dalam dua ayat ini, di dalam firman Allah ini ada namanya istighdam. Istighdam ini yang dimaksud adalah badi istighdam. Badi istighdam ini maksudnya adalah kajiannya dari segi ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah ada istilah namanya badi istighdam. Apa itu badi istighdam? Membagus-baguskan kalimat di mana ada satu kalimat memiliki dua arti, dua makna, dan kedua-duanya dipakai. Apa di sini? Al-insan. Al-insan ini memiliki dua makna. Yang pertama makna Nabi Adam, yang kedua makna keturunan Nabi Adam, manusia kita semua ini. Jadi ini al-insan memiliki dua arti. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam ayat ini mengandung istighdam, karena ilmu yang diciptakan oleh para ulama itu semuanya sumbernya adalah dari Al-Quran. Ilmu tajwid asalnya juga dari Al-Quran, ilmu usul fikih asalnya dari Al-Quran, ilmu balaghah asalnya dari Al-Quran, ilmu mantik asalnya dari Al-Quran. Semua ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Hanya saja kita nggak tahu, maka kita tidak bisa menciptakan ilmu seperti ulama terdahulu yang memang sudah paham, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita sampai tua seperti ini, Al-Quran surah Al-Kafirun aja kadang masih terbalik. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud la a'budu. Enggak selesai. Lakum dinukum waliyadin, baru selesai. Ini ulama yang baru 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran penuh, bukan hafal konsentrasi penuh, tidak. Hafalnya seperti kita menghafal surah Al-Fatihah. Jadi betul-betul hafal beliau itu. Wa qad warada man arafa nafsahu arafa rabbahu, dan dijelaskan di dalam hadis, ada sebuah hadis bunyinya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang telah mengetahui dirinya, niscaya ia telah mengetahui Tuhannya. Jadi untuk mengetahui Tuhan itu ternyata harus mengetahui dirinya dulu. Kalau dirinya sendiri aja nggak kenal, bagaimana mau tahu Tuhannya, mau kenal dengan Tuhannya? Jadi dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang telah mengenal dirinya, paham dengan mulut, paham dengan mata, paham dengan tangan. Cuman kadang-kadang kita ini lupa, kalau sudah berkurang atau hilang baru ingat. Kita ingat gigi kalau gigi kita itu pacul atau gigi kita sakit. Kadang-kadang seperti itu yang sering kita itu. Kita ingat pada tangan kalau tangan kita ini tergores pisau, baru ingat, ya Allah jariku kena pisau, baru ingat. Yang sering kita itu seperti itu. Tidak berpikir diawali dengan niat, tapi berpikir karena memang kejadian, ada kejadian mendadak seperti itu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa orang yang telah mengenal dirinya,
dirinya sendiri, maka ia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya adalah man arafa nafsahu bil hudusi wal fakri. Siapa orang yang telah mengenal dirinya dengan baharunya dirinya dan dengan butuhnya dirinya. Artinya ketika dia mengenal diri itu dia merasa dirinya itu baru. Dulu aku gak ada, sekarang aku ada, nanti aku tidak ada. Ini berarti mengetahui bahwa dirinya baru. Kalau dia mengetahui dirinya baru lalu berpikir setiap yang baru pasti ada yang membaharukan, lalu dia berpikir pastilah yang membaharukan itu adalah Allah, maka berpikirnya seperti itu. Kemudian wal fakri, dan juga mengenal dengan dirinya bahwa dirinya itu perlu, dirinya itu fakir, masih butuh. Nggak ada manusia yang nggak pernah butuh. Manusia selalu butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh pertolongan tetangga, butuh pertolongan suami, butuh pertolongan istri, butuh pertolongan anak, butuh pertolongan mak, dan seterusnya. Yang penting butuh. Oleh karena itu orang yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu adalah baru dan dirinya itu adalah perlu, maka orang itu akan arafa rabbahu, akan mengenal Tuhannya. Apa yang dikenal? Bil kidami, bahwasanya Allah itu tidak baru, Allah itu kidam, Allah itu ada sebelum apapun ada. Wal ghina, dan Allah itu maha tidak butuh, maha kaya, tidak butuh apa-apa. Allah nggak butuh pertolongan manusia. Walaupun Allah menciptakan malaikat, Allah tidak butuh dengan malaikat. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, katanya Allah itu maha kaya, tidak butuh apa-apa. Allah itu kudrah, Allah itu mampu, tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal-amal manusia? Berarti Allah masih butuh dengan malaikat. Saya jawab, salah kamu itu. Allah menciptakan malaikat itu tidak karena Allah tidak mampu untuk mencatat amal manusia. Allah mampu, Allah bisa. Lalu saya tanya, ketika Pak Presiden masuk ke dalam ruangan, pas begitu masuk ke dalam ruangan, pintunya dibuka oleh ajudan. Kira-kira Pak Presiden bisa enggak buka pintu itu? Dijawab bisa. Lalu kenapa ajudan yang membuka pintu? Itu menunjukkan bahwasanya keagungan dan ketinggian pangkatnya Presiden. Bisa nyuruh ajudan. Ajudan itu disuruh murab juga murab, disuruh naik juga naik, disuruh melumah juga melumah. Presiden itu kalau tidak suka hari ini, Kapolri bisa dipecat langsung, bisa diberhenti. Kata Pak Presiden, Kapolri kamu turun jabatan. Turun, itu menunjukkan kekuasaan. Allah menyuruh malaikat untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa, mampu menyuruh, mampu membuat, mampu melakukan apapun kepada seluruh makhluk ini. Hujan hari ini terjadi itu juga karena keagungan Allah, karena kemampuan Allah, karena kudrahnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ghina, Allah itu kaya. Jadi kalau kita sudah merasa seperti itu, kita sudah memiliki pandangan kepada diri, sudah mengerti kepada diri bahwa diri ini adalah hadis baru, diri ini adalah fakir, perlu, maka dia akan tahu bahwa Allah itu adalah qidam, Allah itu adalah ghina. Allah itu adalah terdahulu, tidak baru, yang tidak pernah tidak ada. Allah ada sebelum apapun ada. Dan Allah itu ghina, tidak butuh apa-apa dari makhluk. Wa hadza wal adharu fi ma'nal hadis. Penjelasan yang seperti ini, man arafa nafsahu bil hudusi wal fakri arafa rabbahu bil qidami wal ghina. Inilah yang dimaksud dari hadis ini. Makna yang paling jelas dari man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu adalah penjelasan bahwasanya
Man arafa nafsahu bil hudusi wal fakri arafa rabbahu bil kidami wal ghina. Itu maksud dari man arafa rabbahu arafa nafsahu. Wakila, dan juga ada yang mengatakan man arafa rabbahu arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ada yang berpendapat huwa isyaratun litajis. Ini adalah isyarat untuk melemahkan manusia. Artinya membuktikan bahwasanya manusia itu adalah lemah, makhluk itu adalah lemah. Maksudnya adalah anta la ta'rifu nafsaka, kamu saja tidak tahu tentang dirimu. Fala tatma' fi ma'rifati kunhi rabbika, maka jangan menggebu-gebu mau tahu tentang hakikat Tuhanmu. Hakikat dirimu yang ada, yang bisa diraba saja tidak tahu. Bagaimana mungkin mau mengetahui hakikat Allah? Kalau kepada hakikat diri tidak tahu, maka jangan sesekali ingin tahu hakikat Allah itu apa, hakikat Allah itu siapa. Jadi untuk mengetahui hakikat Allah, kita harus mengetahui hakikat diri kita dulu. Dzakarahu syariful muqaddasi, dzakarahu syariful muqdisi. Ini disebutkan atau dijelaskan oleh Asy-Syarif yang mulia Al-Muqdisi, yaitu Imam Muqdisi. Imam Muqdisi ini siapa? Saya sempat penasaran mencari-carinya. Di beliau ini adalah seorang yang menyusun sebuah kitab fi mafatihil kunuzi wa hallir rumuzi. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Halur Rumuz fi mafatihil kunuz. Kemudian saya cari kitabnya, ternyata ada seperti ini kitabnya. Saya cari-cari, ini ada kitab namanya Halur Rumuz wa mafatihul kunuz. Di sini artinya menguraikan rumus, dan juga ini sebuah buku, nama atau judul buku. Ternyata yang nyusun itu adalah Sultanul Ulama. Sultan itu pemimpin. Sultanul Ulama ini adalah pandeganya ulama, pemimpinnya ulama, komandannya ulama. Kalau Sultanul Aulia itu diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah Sultanul Ulama, bukan Sultanul Aulia. Namanya adalah Syekh Izzuddin Abdul Salam bin Ahmad bin Ghanim Al-Muqdisi. Syekh Izzuddin Abdul Salam bin Ahmad bin Ghanim Al-Muqdisi. Beliau ini disebut dengan Sultanul Ulama karena karangannya banyak sekali. Di antaranya adalah kitab yang digandrungi oleh Gus Bahak namanya Syajaratul Ma'arif. Itu disusun oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam bin Ahmad bin Ghanim Al-Muqdisi. Dan beliau juga menyusun Halur Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya, ini ada, saya ambil di halaman 114. Wa'lam annahu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dan ketahuilah bahwa orang yang telah mengetahui dirinya, niscaya ia telah mengetahui Tuhannya. Beliau sampaikan wa arafa ma yuradu minhu, dan mengetahui tentang dirinya, ia mengetahui Tuhannya itu mayuradu minhu fastaghola nafsahu. Maka ketika dia telah mengetahui Allah, maka dia itu sibuk kepada dirinya sendiri. Wastakmalaha, kemudian ia pun beramal, ia pun melakukan amal fima khuliqat lahu. Ia melakukan amal terhadap apa yang diciptakan untuknya. Jadi orang kalau sudah mengetahui kepada dirinya, maka ia akan mengetahui kepada Tuhannya. Itu cirinya adalah ia akan sibuk mempergunakan apa yang Allah ciptakan itu sesuai dengan kegunaannya. Ketika dia punya kaki, kaki bisa dipakai untuk berjalan, dia berjalan menuju kebaikan. Punya tangan,
Tangan digunakan untuk kebaikan. Punya mata, mata digunakan untuk membaca Al-Quran. Punya telinga, telinga digunakan untuk mengenal Allah, untuk menambah ilmu, untuk mengaji. Jadi orang yang telah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Buktinya nanti dia akan sibuk mempergunakan anggota tubuhnya ini sesuai dengan tujuan penciptaan yang menciptakannya. Beliau menyampaikan seperti itu. Fa'auqafaha fi mawaqifil ubudiyati lil qiyami. Kemudian seluruh anggota tubuh yang ia miliki, yang Allah ciptakan itu, kalau dia telah mengenal Tuhannya, nanti ia akan letakkan semuanya itu untuk menegakkan ubudiyah. Seluruh yang Allah ciptakan itu untuk melaksanakan ubudiyah, untuk berpuasa, untuk ngambil air wudhu, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, seluruhnya digunakan untuk ubudiyah. Wabi hukukir rububiyati, dan juga untuk melaksanakan hak-hak rububiyah. Rububiyah itu artinya pemeliharaan. Kan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maksudnya adalah yang mengatur alam. Wa mata istagholat bi ma'aridir rububiyati, dan ketika ia sibuk mempergunakan yang Allah ciptakan pada tubuhnya itu sesuatu yang bertentangan, yang tidak sejalan dengan rububiyah, dengan penciptaannya, dengan yang menciptakan anggota-anggota tubuh kita itu, fatat hal ubudiyatu, maka dia berarti telah terlewatkan oleh ubudiyah. Artinya dia tidak dianggap itu menggunakan seluruh anggota tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau seperti itu, walam tudrik ar-rububiyatu, maka rububiyahnya di situ tidak akan nampak. Dia tidak kenal dengan apa yang Allah ciptakan. Kalau ada orang yang mempergunakan tangannya, kakinya dibawa ke diskotik umpamanya seperti itu, maka dia tidak mengenal kepada Tuhannya yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan tangan dan kaki, mata, telinganya untuk mengenal kepada Allah sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam bin Ahmad bin Ghanim al-Muqdisi. Beliau lahir tahun 600-an, meninggal tahun 678 Hijriah. Sementara kalau Imam Baijuri ini, beliau itu masih baru, artinya beliau ini belum lama. Ini udah tahun 1800-an, 1800 Masehi, berarti ini adalah termasuk orang belakangan ini, Syekh atau Imam Baijuri ini. Beliau mengambil atau mengutip kitabnya Syekh Izzuddin Abdus Salam bin Ahmad bin Ghanim al-Qudsi. Barangkali itu saja dulu ya. Mungkin ada mau bertanya, dipersilahkan. Baik.